kapasitas yang seperti apa sih emang yang dibutuhkan? Oke. Harus gitu seorang pemikir untuk menjadi wakil presiden misalnya? Enggak lah. Wakil presiden bisa taruh profesor kanan kirinya untuk mikirin hal yang teknis. Ya. Ini kan jabatan politis, Bos. Oke. Bukan jabatan yang harus seperti karir, apa. Ya. Bukan karir gitu ya. Iya, the right man on the right place di politik tuh masih jauh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini saya akan membawakan program Jakarta Memilih bersama tamu kita, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Pak Mujiono. Beliau merupakan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ya Pak? Ya, betul. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, ini menyikapi survei terbaru dari Kompas nih Pak. Ya. Partai Demokrat atau pasangan Prabowo Gibran Raka Buming Raka unggul dibanding pasangan Ganjar Pranowo Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, Partai Demokrat memaknai hasil survei tersebut bagaimana Pak? Oke. Tentunya sebagai pendukung Prabowo Gibran, kami perlu menyampaikan ucapan syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan syukur ini disertai dengan komitmen untuk menjaga, ya, kemudian meningkatkan elektabilitas dari pasangan tersebut sampai dengan lebih kurang 61 hari ke depan. Jadi harus konsisten. Yeah. Survei itu kan memotret kondisi sekarang atau kondisi kemarin. Dalam 1 minggu 2 minggu kita sama-sama tahu di peristiwa politik yang pernah terjadi seringkali berubah di ujung. Ya, yang paling penting adalah kita konsisten untuk menjaga itu agar selalu terjaga elektabilitasnya dengan cara apa? Tentunya dengan cara dekat dengan masyarakat. Nah, tapi di survei tersebut Partai Demokrat agak turun nih. Yep. Secara nasional ya Pak. Yep. Nah, itu gambarannya di internal Pak Ketua gimana? Oke, sekali lagi kami sangat menghargai hasil survei. Ya, survei ini adalah gambaran yang memang secara ilmiah, secara metodologi sudah dilakukan dengan baik. Kalau hasilnya ternyata kurang menggembirakan, ya kita harus bisa menerima itu sebagai alat untuk kemudian memacu diri kita untuk memperbaiki. Ambil maknanya aja. Kita harus makin bisa bekerja keras, makin kenceng melakukan program-program partai, dekat dengan masyarakat, mau ada di antara mereka, mau mendengarkan keluh kesah mereka dan seterusnya. Itu yang paling dibutuhkan mereka ya. Betul. Nah, untuk memenangkan Prabowo Gibran di Jakarta tentu tidak mudah karena bisa dikatakan basisnya Pak Anies ya. Nah, ini strateginya akan bagaimana Pak? Oke. Saya cerita sedikit ya, gambaran sejak Pak Anies Baswedan meninggalkan Demokrat. Ya. Jadi saya sebagai sahabat Pak Anies ya, yang sudah bermitra 5 tahun sebagai anggota DPRD, beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta, tentunya ini bukan satu hal yang mudah untuk move on ya. Begitu juga nggak hanya saya. Saya perlu sampaikan bahwa survei DKI Jakarta internal yang kami lakukan waktu masih bersama dengan Pak Anies 16,7%. Ya. Itu ekuivalen dengan jumlah kursi 17 kursi dari 106. Oke. Itu waktu awal-awal. Apalagi
Kita beberapa kali DKI Jakarta termasuk termasuk bagian dari kekuatan politik Demokrat yang menjodoh-jodohkan antara Anies sama ketum kita Mas Ahaye. Iya. Jadi lumayan lah kami kaget dengan kondisi yang ada. Kemudian saya ngelihat dari sisi ini aja, pencalekan. Banyak orang yang kemudian nyalek dari Demokrat itu karena memang dianggap Demokrat berada atau mendukung Pak Anies. Iya. Banyak sekali, bahkan ngantri. Jadi kebutuhan kita 106 itu di setiap dapil rata-rata overload. Saya sebut dapil 8, dapil tempat tinggalnya Pak Anies. Ya, dapil 8 itu dari kebutuhan 12 caleg yang mendaftar 37 orang. Wow. Jadi seleksinya lumayan ketat. Oke. Termasuk di dapil 7 juga Jakarta Selatan. Oke. Di seluruh dapil seperti itu. Oke. Begitu kejadian apa ya? Kejadian meninggalkan. Kejadian tragedi menurut saya, tragedi Pak Anies pergi dari Demokrat DKI Jakarta terutama itu banyak banget yang kemudian kendor semangat. Oke. Bahkan ada 1-2 orang yang mengundurkan diri. Karena Demokrat sudah tidak dengan Pak Anies, kami mundur dari caleg Demokrat. Ada seperti itu. Sedikit. 1-2 orang, ya. Yang kendor semangat banyak. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan langsung konsolidasi di setiap dapil. Saya kumpulkan mereka di setiap dapil. Yang kendor semangat, saya pacu lagi semangatnya. Saya sampaikan kepada mereka, udah, sekarang kalian ini adalah kader Demokrat. Sebagai kader Demokrat tentu harus ada kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan oleh pimpinan partai. Dengan segala upaya untuk membesarkan hati mereka, ya, akhirnya mereka nggak jadi keluar. Oke. Nggak jadi keluar. Kendor semangat iya, pelan-pelan butuh waktu untuk kembali membangkitkan mereka. Dan sekarang kondisinya tinggal sedikit yang tidak move on. Termasuk sampai tingkat kader. Pernah ada viral kader kita yang dari Jagakarsa, ya, bikin video, ya, bilang bahwa kami tetap paslon nomor 1, ya, itu adalah pengurus PAC Jagakarsa. Kami sudah panggil, kami sudah bicara dari hati ke hati, dan mereka menyadari bahwa langkah mereka salah. Sebagai kader partai kami harus patuh. Dan ini yang kemudian menjadi penguat, perekat di antara kami. Ya, karena sekali lagi kami ini bukan meninggalkan Pak Anies, tapi kami ditinggalkan oleh Pak Anies. Ya, ini yang mesti ditekankan kepada teman-teman. Kemudian sekarang posisinya bangkit kembali. Di setiap dapil bangkit kembali. Dapil 4 yang tadinya ada yang namanya Haji Toto itu turun semangat. Sekarang walaupun kondisi sakit, ya, tetap jalan terus. Boro-boro mereka mikir untuk mundur. Enggak, mereka enggak mundur. Saya sekarang kader Demokrat. Saya memang dulu pendukung Pak Anies. Saya gabung ke Demokrat karena Demokrat pendukung Pak Anies. Sekarang enggak seperti itu. Saya kader Demokrat. Dan saya harus membesarkan Demokrat. Jadi saya nggak pernah gentar dengan, sekali lagi, hasil survei. Ya, baik saya maknai baik, kurang baik juga saya harus maknai. Ini menjadi pemacu semangat saya dan kawan-kawan di DPD Demokrat DKI Jakarta. Nah, kalau misalkan surveinya kondisinya seperti itu, kita buktikan nanti. Saya masih sangat yakin, ya, kami akan terjadi penambahan kursi setidak-tidaknya di 4 dapil tambahan. Dapil mana itu? Dapil 4, dapil 5, kemudian dapil 8 dan dapil 10. Ini seluruh lembaga survei yang internal mensurvei dapil, ya. Dapil 8 itu kami insya Allah dapat 2 kursi, dapil 10 2 kursi Jakarta Barat, Jakarta Selatan dapil 8 tadi yang saya maksud di dapil tempat tinggal Pak Anies kami insya Allah 2 kursi. Kemudian
dapil Cakung dan seterusnya, dapil 4 dan dapil saya. Saya sekarang lumayan ngotot kali ini karena saya tidak hanya sekedar jadi, tapi saya harus jadi dengan suara yang sangat maksimal. Untuk apa? Untuk dapatkan kursi kedua tidak terlalu berat buat teman-teman 9 orang yang lain. Jadi benar-benar ngotot sekarang ini. Targetnya itu 20 ya Pak? Target 20 kursi. 20. Ya, target 20 kursi. Ya, namanya target kan. Iya. Itu Demokrat itu mengandalkan ketokohan atau hal apa nih Pak? Manajemen yang baik mampu mengalahkan popularitas. Itu quote saya. Manajemen yang baik. Manajemen yang baik mampu mengalahkan popularitas. Kami punya strategi yang sangat rigid. Dan itu dirancang ya dari jauh-jauh hari ya, termasuk pencalekan kami, rekrutmen caleg udah setahun lebih loh. Ya. Orang-orang belum, partai-partai lain belum ngapa-ngapain, kami sudah dari Oktober 2022 kami sudah melakukan. Nah, dan kita terapkan strateginya benar-benar. Strategi ini dirancang oleh siapa? Oleh kami yang sudah 3 periode. Ya. Ya, kita rembuk bareng, merancang strategi yang saya kasih bocoran. Salah satunya adalah namanya GTP RW. Apa tuh? Gugus tugas pemenangan di tingkat RW. Oke. Jadi GTP ini di setiap RW kami harus penuh kekuatannya, minimal ada 7 kader per RT atau 7 kader per KTA per TPS. Ini baru saya buka dan ini memang hal yang melelahkan untuk mendapatkan ini. Jadi kalau Mas Eko nanya ke saya ya, targetnya itu udah by name by nick. Termasuk kami punya aplikasi apps namanya Demokrat Jakarta Mobile System. Potensial voter by name by nick. Bisa di download ya? di Play Store. Oke. The Jack Mobile System. The Jack gitu. Mobile System. Oke. Nah di situ setiap gerakan apapun kader kita, ya mau dia ngajak ngopi tetangga dan seterusnya, kita harus mendapatkan nomor NIK dari orang tersebut. Untuk apa? Kita klaim sebagai potensial voter. Termasuk program-program yang kita berikan kepada masyarakat. Contoh program pendampingan kesehatan atau program ambulan gratis. Ya, contoh kecil nih. Orang yang pakai ambulan, ya syaratnya adalah kasih KK sama KTP. Ya. Oke. Di dalam KK itu ada potensial voter, anggaplah 4. Yang meninggal misalkan suaminya masih ada 3 potensial voternya. Ini dicatat NIK-nya nomor berapa. Oke. Kemudian dikomparasi di DPT, daftar pemilih tetap. Di TPS mana yang bersangkutan nyoblos, dikasih tanda itu DPT. Sampai rigid seperti itu. Jadi kalau ini diklaim sebagai potensial voter karena apa? Kategorinya pakai ambulan gratis. Ya. Kemudian ada misalkan UMKM. Kami punya binaan UMKM di DKI Jakarta lebih dari 8.000 pelaku UMKM kecil rumah tangga, tukang gado-gado, tukang nasi uduk. Itu sering kali kita bina dan kita kasih modal. Mereka rata-rata bawa 2 orang, diri sendiri sama mungkin anaknya atau suaminya, pedagang-pedagang kecil rumah tangga. Itu tercatat NIK-nya. Dari NIK-nya ketahuan di TPS mana dia nyoblos. Oke, itu potensial voternya. Siapa yang mengawal mereka adalah GTP RW. Ya. Yang mengawal mereka, yang ngingetin mereka GTP RW tadi itu. Jadi setiap TPS kami punya 7 kader sekurang-kurangnya yang mengingatkan kepada pemakai ambulan, kemudian pelaku UMKM untuk ngingetin, nyoblos Demokrat, lo udah dibantu, lo semuanya udah difasilitasi, tolong coblos Demokrat. Ya. Jadi kalau saya kalkulasi, ya kalau dari 7 ini, ya duanya menjadi saksi dalam, Ya. ya ber-KTA, saksi dalam punya operasional tentunya, oke. Mereka ditargetkan masing-masing itu bawa 4. Jadi kalau satu bawa 4, satu lagi bawa 4, 10 Ya. untuk saksi dalam. Bagaimana dengan saksi luar? Masing-masing mereka juga membawa 3. 4 termasuk dia, 20. Ya, 20 tambah 10, 30 per TPS. 30 per TPS dikali 30.000 TPS. Insya Allah kami akan mendapatkan lebih kurang 1.016.000 suara. Ekuivalen dengan 20 kursi. Begitu. Kalau ada miss-nya, ya miss-nya di beberapa tempat yang saya rasa berat. Di mana itu? Di dapil 7 kami berat, di dapil 2 kami berat, di dapil 9 kami berat. Jadi 3 dapil ini agak sulit untuk mendapatkan 2 kursi. Tapi upaya yang akan kita lakukan seperti itu.
Ya, Pak Ketua kan sudah berpengalaman ya 3 kali ikut Ya. pileg Ya. dan selalu lolos. Ya. Saya mau tanya soal tadi, sudah dipetakan seperti itu. Ya. Kan masih ada kemungkinan pemilih yang lain Ya. Itu menyiasati hal kayak gitu gimana? Itu tadi kerjanya kerja panjang. Nanemnya udah jauh nih pasti. Ya, kerjanya panjang. Kerjanya udah rigid dari awal. Kayak kami yang incumbent akan ngasih tahu kayak yang newcomer yang akan nyalek. Bahkan menghadapi orang pun kami kasih tahu. Kira-kira ini orang tukang bohong, potensi miss. Kami ajari itu karena kami bagian orang yang pernah dibohongin oleh oknum masyarakat yang saat itu. Iya. Jadi misalkan ada satu kegiatan, ya Pak perlu pembiayaan dong, ya masukkan proposal dong, betul nggak? Betul. Bisa jadi proposalnya di dalam satu dapil ada yang ke saya, ada yang ke caleg nomor sekian, Tebar jaring ya. Iya, kami nggak akan lakukan begitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ya sudah kalau kegiatan ini mau dihandle sama satu orang caleg, yang lain lu jangan minta. Karena kami pernah ada di dalam satu kegiatan yang diundang caleg B ini apa sih kok kayak jadi jualan. Kami nggak mau seperti itu. Kami nggak mau jadi anggota korban penipuan konstituen. Ya. Banyak banget. Ada perkumpulan itu Pak? Ya, ada. Tukang olah. Tukang olah ya namanya. Ya, kami hafal. Kami yang begitu-gitu. Oknumnya memang itu aja berarti? Enggak. Memang nular kayak gituan. Oke. Ya, jadi pengalaman yang sudah, ya pengalaman itu kan guru yang baik. Iya. Di periode pertama ada juga yang ngebohongin saya. Ya, oknum bohongin saya banyak bener. Memang tokoh, tapi memang tukang bohong. Nah, yang begini kita kasih tahu adik-adik kita. Lalu kalau ketemu sama orang yang kayak gini jangan percaya ya. Nah, atau nggak nanya ke kita ya. Gitu. Iya, Dan semuanya bener-bener by name by nick. Lo ajak orang ngopi, lo bayarin kopi lo, ya, lo minta nicknya kalau perlu seperti itu. Lo klaim sebagai potensial voter, kenapa lo klaim sebagai potensial voter? Kopinya gue bayarin, gitu. Sampai hal begitu. Jadi kalau ditanya ke saya nih Mas Eko nih, Mujiono target lo per sekarang berapa? Itu udah rigid dari CBU sekian orang, Cipinang Besar Selatan sekian orang, Cipinang Murah sekian orang. Siapa aja namanya, TPS mana dia nyoblos, siapa yang jagain, udah rigid Mas. Wow. Sampai segitu. Dan kita ajarkan semua ini ke seluruh caleg yang ada. Oke. Coba sekarang kalau komparasi deh sama hasil survei, saya nggak akan gentar. Gua hasilnya begini kok. Lu kan membaca paling satu dapil samplingnya nggak lebih dari 30. Betul. Ya, saya kenyataannya saya ketemu sama 1000 orang kok. Gitu. Perjalanan panjang ya Gitu Pak, maksudnya. menentukan. Jadi memang rigid, Iya. capek, lelah, tapi nanti saat keperluan politik, event-event politik akan kepake. Pak Saya Ketua, punya data, satu TPS misalkan 7 orang. Ya, oke sekarang buat pileg. Ntar lagi kan pilkada. Ya. Ya, begitu pilkada kan manusianya masih ada bos, 7 orang tadi. Paling yang meninggal 1-2, Iya, ya kan? iya. Ini akan menjadi kekuatan lagi. Calon gubernur, calon wakil gubernur, gue punya kekuatan nih. Ini bisa bergerak. Lo tinggal suntik aja logistik lo, bisa buat menangin lo. Iya, Sampai ke RT lo bos, sampai ke TPS 7 orang per TPS. Siap. Gitu mas. Ini masih lanjut soal pilihan partai. Banyak yang meragukan kapabilitas cawapres Prabowo Subianto, Mas Gibran Rakabuming Raka. Dibilang dia bukan anak demokrasi, tidak berorganisasi dengan baik. Nah, sebagai politisi senior memandang hal ini seperti apa? Apakah itu akan berdampak pada pilihan rakyat? Ya, kan demokrasi yang sekarang berjalan adalah one man one vote, ya kan? Suara jenderal sama suara rakyat biasa bobotnya sama, bos. Sama. Ya, oke. Suara profesor sama suara anak SD yang mungkin IQ-nya jongkok sama, bos. Nah, sekarang kita tinggal mapping aja. Berapa banyak yang tadi yang saya sebut, berapa banyak jenderal, berapa banyak yang masyarakat umum.
milihnya bukan keterwakilan, milihnya adalah langsung. Jadi soal kapasitas sekali lagi ya bukan ukuran mutlak. Terbukti Mas Gibran menang pilkada Pilwakot Solo dengan mutlak. Iya, iya. Mau diapain? Ini kan modal. Iya. Kan Hasil demokrasi iya, nyata itu ya. jelas-jelas. Dan ini pasti nanti akan makin banyak lagi pemilih warga Solo yang milih Prabowo Gibran. Itu aja. Belum di tempat lain. Iya, iya. Belum anak-anak muda yang sekarang sesuai dengan bonus demografi mendekati 60%. Anak muda kan nggak perlu yang jelimet-jelimet. Berarti nggak ada khawatiran, wah nanti debat gimana ya Mas Gibran ketemu Prof Mahfud atau Caimin? Gini, debat ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk mengukur kapasitas seseorang kan? Iya. Ya kan? Kapasitas yang seperti apa sih emang yang dibutuhkan? Oke. Harus gitu seorang pemikir ya. untuk menjadi wakil presiden misalnya. Enggak lah. Wakil presiden bisa taruh profesor kanan kirinya untuk mikirin hal yang teknis. Ya. Ini kan jabatan politis, Bos. Oke. Bukan jabatan yang harus seperti Karir, apa. ya? Apa. Bukan karir gitu ya. Iya, the right man on the right place di politik tuh masih jauh. Oke. Masih jauh, Bos. Ya, nggak usah gitulah di DPRD. The right man on the right place. Sedih aja. Ada yang 5 tahun ngomong juga kagak. Ya kan? Ada yang 5 tahun rapat nggak pernah ngomong. Ngapain aja dia Ya, lagi. tapi at least dipilih sama konstituennya mau gimana? Ya, itulah ya. Iya. Jadi politik itu tujuannya menang. Dah. Kalau menang lakukan dengan banyak cara. Iya. Gitu. Baik, Pak Haji. Ini kita sempat ngobrol di rumah Pak Haji itu bulan Februari ya. Ya. Sekarang udah Desember, Ya. udah masuk masa kampanye. Ya. Pak Haji banyak kesibukan, tapi yang perlu dicermatin adalah Februari itu Pak Haji sempat kena serangan jantung. Ya. Hal-hal apa yang bisa dibagi ke kami? Maksudnya bagaimana kondisi saat itu? Bagaimana kondisi sekarang ini Pak Haji? Ya. Mas Eko, jadi saya ini orang yang jarang banget minum obat. Saya anak kampung, saya anak Wonogiri, ya. Yang kalau lagi pening sedikit, gak usah, paling-paling ke warung lah, paling ke warung. Boro-boro berpikir sampai ada penyakit yang berat seperti jantung, sama sekali. Yang saya alami waktu itu sesungguhnya adalah serangan yang kesekian kalinya. Jadi itu bukan serangan jantung pertama kali. Itu dibuktikan waktu kemudian dirawat, dites enzim dan seterusnya. Jadi saya berpikirnya itu adalah asam lambung. Ya. Kalau asam lambung firm, saya punya penyakit itu. Faktor karena banyak hal yang dipikirkan, under pressure. Saya kan kerjanya kan auditor. Ya. Jadi kadang-kadang deadline laporan itu udah kayak nguber kayak apa. Kebiasaan ini yang dari muda pada akhirnya saya biasa kerja dalam tekanan. Ya. Nah, kerja dalam tekanan inilah efeknya salah satunya adalah penyakit lambung. Dan saya mikirnya itu beberapa kali saya merasa nggak enak badan, datang ke dokter, disuntik obat yang untuk asam lambung, beres gitu. Nggak pernah ngecek-ngecek yang lain. Nah, begitu yang kemarin itu waktu itu mau ada acara di Jakarta Selatan. Setelah ketemu sama Mas Eko hari berikutnya, kalau tidak salah hari Kamisnya, saya ada acara di Jakarta Selatan. Sampai di tengah jalan badan saya nggak enak. Nggak enaknya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Apa itu? Keringetan gitu ya. Dada nyeri sebelah kiri, tapi nggak bisa diraba. Yang sebelah mana yang sakit itu nggak bisa. Kemudian sampai ke belakang, ya kan? Kemudian keringat dingin, terus geraham. Apa namanya ini di sini? Ya. Di sini tuh rasanya kayak orang sakit gigi, tapi nggak tahu sebelah mana yang sakit gigi.
Nah, saya tanya, saya video call sama kawan yang pernah serangan jantung. Begitu ditanya sebelah sini, bang nyeri nggak tahu nih sebelah mana, pokoknya nggak enak aja. Terus ke belakang. Tidak nyaman di sini. Tidak nyaman tapi nggak tahu sebelah mana yang sakit. Oke. Kemudian begitu geraham, ya itu udah pasti serangan bang. Langsung ke rumah sakit kecil, kemudian di EKG, begitu di EKG memang indikasinya jantungnya abnormal. Oke. Nah karena saya nggak yakin sekali lagi, saya baik-baik aja loh. Orang kalau kena serangan jantung biasanya gelepar-gelepar gitu ya, pingsan dan seterusnya. Saya masih santai aja. Oh, masih sadar itu ya? Sadar banget, sadar banget. Terus kemudian setelah EKG, saya nggak percaya, pindah ke klinik yang jauh lebih bagus. Dicek enzim setiap 5 jam sekali, enzim saya sangat tinggi, enzim jantung saya. Nah ini untuk menunjukkan indikasi serangan, dan alhamdulillah saya masuk di dalam golden period penanganan. Oke. Jadi 7 sampai 8 jam itu kalau ditangani baik-baik aja gitu. Oke, masuk rumah sakit, kemudian karena memang udah dipastikan itu serangan jantung, masuk ambulan ya. Di saat di ambulan itu kan pasangin macam-macam itu ya. Pasangin alat medis macam-macam. Saya jadi senyum-senyum sendiri loh, saya nggak apa-apa loh. Saya sampai senyum-senyum juga. Gue kalau sama warga suka nawar-nawarin ibu bapak sekalian yang perlu ambulan. Nah, sekarang saya pakai ambulan. Dibawalah ke rumah sakit, dirawat. Nah, pas dirawat ya di kateter nih kanan kiri nih. Kanan kiri awalnya mungkin di dokter itu memperkirakan hanya satu aja cukup ya. Di kateter ternyata terjadi penyumbatan 97%, mau dipasang ring. Karena di sini nggak bisa, dia lambungkan, buka satu lagi. Ternyata nggak bisa juga. Waktu itu kesimpulannya harus dilakukan mini bypass di sini di Black. Ya, saya rembukan sama keluarga, saya juga mikir dan seterusnya. Kayaknya mesti di Black itu kayak ngeri bener kan, ya kan? Akhirnya saya ikhtiar hal yang lain. Saya minta izin dokter, saya boleh nggak saya ikhtiar yang lain. Ya, saya yakin kan yang namanya sakit, yang namanya mati dan seterusnya kan milik Allah kan. Ya, saya upayakanlah. Saya lakukanlah terapi, saya lakukan alternatif, saya disiplin, langsung stop tidak merokok. Saat itu langsung stop sampai detik ini nggak merokok. Ya, jadi pola hidup saya sudah berubah jauh, dan saya rutin memeriksakan diri ke dokter, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang baik-baik aja. Karena itu tadi 97% penyumbatan, rupanya ada kolateral baru, jalur baru. Jadi kalau misalkan tol Jagorawi sampai di ujung tuh mentok, nggak bisa jalan, tapi ada jalan tikusnya. Yang kecil-kecil inilah yang kemudian dirawat oleh dokter seberapa kuat. Termasuk saya melakukan treadmill itu masih bisa 8 menit. Gitu, jadi masih lumayan bagus lah. Saya naik tangga 4 tangga masih oke. Ya. Kalau yang umumnya penyakit jantung kata teman-teman itu 1 tangga aja udah ngos-ngosan. Nah tadi tercipta yang baru itu serangan baru itu karena hal apa Pak? Ya, natural bypass istilahnya. Itu akibat gerakan tubuh kita yang sering rajin olahraga, kata dokter seperti itu. Dan kebetulan saya olahraganya jalan kaki sama jalan cepat, hobi banget itu dari kecil. Gitu. Jadi dengan sendirinya menolong. Iya, ada kolateral baru, tumbuh kolateral baru namanya. Nah, yang perlu atau saran yang bisa dibagikan nih buat kami yang muda ini yang mungkin harus jaga makan kah, atau bagaimana istirahatnya? Ya, sekarang kalau kayak Mas begini makannya pasti lezat banget. Makan apa aja udah pasti oke banget. Itu mesti hati-hati tuh. Saya kebetulan tidak hobi makan, bukan penikmat kuliner. Jadi saya makannya apa aja. Yang kayak saya aja yang nggak hobi makan aja, makan enak aja kena, apalagi yang makan duren sampai makan soto Betawi, sop buntut, aduh itu ngeri tuh.
Berarti harus jaga pola makan. Oke. Yang paling penting itu. Pola Kalau pola makan, tidur, politisi susah, Bos. Ya. Jadi biasanya tidur jam 2 gitu ya, sekarang tidurnya jam 11. Tapi sekarang ngerempet lagi, masuk lagi jam 1 lagi gitu. Kalau politisi nyegah itu susah. Bisa ya. Pola makan, olahraga berarti. Pola makan sama olahraga. Sama rutin periksa ke dokter. Oh, siap. Terakhir Pak Haji, Ya. silakan karena ini momen masa kampanye, Ya. silakan mengajak konstituen Pak Haji atau pemilih Partai Demokrat Ya. menyongsong Pilpres dan Pileg Ya. datang. Oke. Warga DKI Jakarta yang saya cintai dan banggakan, saya Mujiono, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Tentunya kami ingin berjuang untuk menjadikan Jakarta jauh lebih baik. Syaratnya apa? Tentunya kami perlu mendapatkan dukungan dari warga masyarakat Jakarta. Kami punya calon legislatif di 10 dapil ya di DKI Jakarta, dan silahkan ibu bapak sekalian menitipkan amanahnya kepada caleg-caleg tersebut, dan insya Allah DPD Demokrat DKI Jakarta akan menjaga mereka agar selalu amanah, mau bekerja untuk rakyat, berjuang untuk rakyat, sesuai dengan slogan kami bahwa Demokrat DKI Jakarta harus mencapai kemenangan bersama. Kemenangan yang tidak hanya dinikmati oleh Demokrat dan pengurusnya, tapi dinikmati oleh masyarakat Jakarta sebagai pemilih loyal Partai Demokrat. Terima kasih. Ya, baik Pak Ketua. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami senang bisa menerima Oke, kehadiran Pak siap. Ketua. Sobat WK, demikian obrolan kami. Sampai jumpa dengan narasumber lain yang ada di DKI Jakarta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.